Hai semuanya, udah lama nih admin gak upload. Nah, kali ini admin membawa informasi yang sangat menarik nih. Karena Indonesia ternyata bisa cuan 4.000 triliun hanya dari sampah. Ya, kalian gak salah dengar, cuan 4.000 triliun hanya dari sampah. Dan ini bukan hanya sekedar teori, tapi sudah terbukti di beberapa negara, salah satunya Cina dan Jepang. Bagaimana bisa nih, sampah menjadi sebuah komoditas yang sangat penting di masa depan? Penasaran kan infonya? Tanpa banyak basa-basi, kita bahas lebih detail lagi. Di awal tahun 2000-an, Cina memasuki fase yang paling gelap dalam sejarah lingkungan. Terjadi urbanisasi besar-besaran, kota-kota tumbuh, industri bergerak, dan konsumsi meledak. Tapi bersamaan dengan itu, sampah membanjiri negeri tirai bambu itu. Puncaknya terjadi pada tahun 2004 ketika Cina secara resmi nih melampaui Amerika Serikat sebagai penghasil sampah terbesar di dunia. Simbol kehancuran itu berdiri nyata di sebuah provinsi Shaanxi, sebuah gunung sampah yang menjulang tinggi di Jiangsu. Gunung sampah ini tak main-main, luasnya setara lebih dari 100 lapangan sepak bola, dengan tumpukan sampah yang menjulang hingga 150 meter, lebih tinggi dari Monas maupun gedung pencakar langit. Tempat pembuangan akhir ini awalnya hanya dirancang untuk menampung 2.500 ton sampah per hari hingga tahun 2044. Namun kenyataannya jauh lebih brutal. Setiap hari, lebih dari 10.000 ton sampah masuk tanpa henti. Akibatnya, TPA ini kolaps penuh 25 tahun lebih awal dari jadwal. Ironinya, TPA sampah di Jiangsu ini bukanlah satu-satunya di Cina. Menurut NFBIT tahun 2020, Cina memiliki lebih dari 600 titik gunung sampah raksasa yang tersebar di seluruh negeri. Namun ternyata, di tahun 2025, sebuah keajaiban terjadi yang nyaris tak masuk akal. Karena Cina, negara dengan gunung sampah terbesar di dunia ini, justru mengalami krisis kekurangan sampah. Bahkan, pemerintah Cina mengambil langkah darurat menggali kembali gunung-gunung sampah lama yang dulu menjadi simbol kehancuran lingkungan mereka. Pertanyaannya, bagaimana mungkin negara yang dulu tenggelam dalam sampah kini justru kekurangan sampah? Dan bagaimana dengan negara kita? Apakah Indonesia bisa meniru langkah Cina untuk mengatasi sampah di negeri ini? Inilah poin penting dalam pembahasan kali ini. Supaya lebih jelas, admin akan kembali jelaskan lebih dalam bagaimana pola penumbukan sampah yang terjadi di Cina. Semuanya ini berawal di tahun 90-an hingga 2005. Pada masa itu, urbanisasi ekstrim mendorong populasi perkotaan melonjak dari 19% menjadi 43% hanya dalam waktu yang singkat. Lebih dari 300 juta penduduk desa pindah ke kota. Puluhan kota tumbuh lebih cepat daripada kemampuan pemerintah untuk membangun infrastrukturnya. Namun ada fakta yang tak terelakkan, karena setiap warga kota ternyata menghasilkan 2 kali hingga 4 kali lipat lebih banyak sampah dibandingkan masyarakat pedesaan. Akibatnya, gunung-gunung sampah bermunculan tepat di jantung perkotaan. Tentu, masalahnya bukan hanya soal bau, akan tetapi sampah menciptakan krisis multidimensi seperti ukuran lahan, konflik sosial, lonjakan penyakit, pencemaran lingkungan, baik udara maupun tanah, hingga tekanan politik lokal yang makin tak terbendung. Dan di titik inilah, Cina mengambil keputusan yang radikal. Mereka melakukan revolusi sampah nasional. Cina membangun lebih dari 1.000 fasilitas waste to energy atau pembangkit listrik tenaga sampah. Dan lebih dari 60% sampah di kota tidak lagi ditimbun, melainkan dibakar secara terkendali menjadi energi. Sampah yang sebelumnya menjadi beban negara, berubah menjadi komoditas yang bernilai, yang dapat mengalirkan listrik ke jutaan rumah masyarakat. Alhasil, gunung sampah menghilang satu persatu, dan mereka pun saat ini kekurangan sampah untuk memenuhi kebutuhan PLTA di seluruh negeri. Fenomena ini kemudian ditiru banyak negara di dunia, seperti Kazakhstan, Uzbekistan, Vietnam, Thailand, hingga negara-negara Asia Tenggara. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan Indonesia? Pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi dan Antara akhirnya turun langsung ke proyek strategis nasional waste to energy di 33 kota besar. Tahap pertama nanti dimulai di Bogor, Bekasi, Denpasar, dan Jogja. Nantinya tender diumumkan pada Februari 2026 dengan total 24 perusahaan global yang lolos menjadi calon badan usaha pelaksana proyek. Yang ikut tender ini bukan perusahaan sembarangan loh. Nama-nama perusahaan raksasa dunia masuk Indonesia. Sedangkan nilai investasinya juga tidak kecil bro. Diperkirakan lebih dari 100 triliun untuk 20 hingga 33 unit proyek waste to energy.
Sedangkan konstruksi direncanakan mulai Maret hingga Juni 2026 dengan durasi pembangunan 1,5 hingga 2 tahun dengan kontrak operasi mencapai 30 tahun. Teknologi yang digunakan merupakan insinerasi modern dengan penyaring emisi berlapis yang mengadopsi standar Cina. Nah, di sisi inilah banyak orang yang belum tahu bahwasanya standar Cina dalam mengelola sampah itu sebenarnya lebih ketat dibandingkan standar Eropa. Fakta unik lainnya yang banyak orang tidak tahu, nilai ekonomi sampah di Indonesia itu sebenarnya sangat luar biasa. Berdasarkan data dari Mongabay, Databox, Kompas, Indonesia Asri, Detik News, maupun data dari Universitas Negeri Surabaya mengatakan timbunan sampah nasional di tahun 2025 diperkirakan mencapai 56,6 juta ton. Dari jumlah itu, sekitar 60% belum terkelola dengan layak dan sekitar 12,4 juta ton diantaranya merupakan sampah plastik. Padahal, setiap 1000 ton sampah yang diproses PLTSA mampu menghasilkan listrik sekitar 20 MW. Artinya, dari timbunan sampah nasional saja, Indonesia memiliki potensi listrik teoritis mencapai lebih dari 1.100 gigawatt atau 12 hingga 14 kali lipat kapasitas listrik nasional saat ini. Katakanlah listrik ini dijual dengan tarif subsidi sebagai program energi hijau yang harganya sekitar 415 per kWh, maka potensi nilainya mencapai 4.111 triliun. Bayangkan loh, hanya dari sampah yang selama ini kita buang, negara mendapatkan pemasukan yang nilainya nggak main-main. Sedangkan di sisi lain, masyarakat memperoleh listrik murah dengan tarif subsidi dan lingkungan pun menjadi bersih. Dan itu belum semuanya loh, karena PLTSA bukan hanya menghasilkan listrik, justru 40 hingga 50% nilai ekonominya berasal dari non-listrik. Dalam sampah kota, terkandung rata-rata logam besi sekitar 2 hingga 3%, aluminium sebesar 0,6 hingga 1%, dan tembaga sebesar 0,1 hingga 0,2%. Material ini berasal dari kaleng-kaleng makanan, peralatan rumah tangga, hingga limbah konstruksi. Saat sampah dibakar, plastik dan organik habis terbakar, tetapi logam tidak. Ia justru meleleh dan terkonsentrasi yang dapat dipulihkan kembali. Dengan kapasitas 33 PLTSA, masing-masing yang berkapasitas 1.000 ton per hari, maka berpotensi menghasilkan sekitar 200.000 ton besi, 72.000 ton aluminium, dan 16.000 ton tembaga setiap tahun. Ini nilainya nggak main-main loh, setara dengan sebuah tambang logam skala menengah yang lengkap dengan smelternya. Belum lagi residu berupa bottom ash dan fly ash. Abu hasil pembakaran ini memiliki komposisi kimia yang sangat mirip dengan bahan baku semen. Di Jepang dan Cina, abu PLTSA telah lama dimanfaatkan menjadi paving block, beton pracetak, batako, hingga agregat jalan. Ini bukan teori bro, tapi sudah praktik industri yang sudah berjalan puluhan tahun di negeri bambu. Maka dari itu, melihat data keekonomian dari sampah, semakin lama proyek waste to energy ditunda, sebenarnya Indonesia sedang kehilangan peluang ekonomi ratusan hingga ribuan triliun. Ini bukan hanya dalam bentuk uang loh, tetapi juga bentuk kesehatan publik, lahan kota, kualitas lingkungan, dan masa depan generasi berikutnya. Kini harapan itu tertuju pada 2026, tepatnya pada bulan Maret hingga Mei. Nantinya, publik akan mengetahui siapa pemenang tendernya di bulan ini. Dan jika tidak ada kendala serius, di bulan Maret hingga Juni, Indonesia akan menyaksikan groundbreaking proyek waste to energy secara bertahap. Dari sini kita bisa melihat era di mana sampah di negara kita bukan lagi simbol kehancuran, melainkan energi, industri, dan masa depan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Dadah!